Salam bertemu kembali dalam renungan harian Rasis atau RHK, di mana hari ini tema yang akan menjadi perenungan kita yaitu pilihan tidak enak. Didasari dari Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27, demikian sabda Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur, ada orang bijak berkata, hidup ini adalah pilihan. Ya, memang demikianlah. Kita senantiasa dalam kehidupan ini selalu bertemu dengan pilihan-pilihan hidup. Nah, mungkin membaca tema kali ini, pilihan yang tidak enak, menimbulkan tanya di antara kita. Kenapa kok pilihan yang tidak enak malah yang kita pilih? Sudah barang tentu menjadi pertanyaan karena kita manusia sering kalau diperhadapkan dengan pilihan pasti memilih yang enak-enak. Milih yang enak, milih yang besar, milih yang banyak, milih yang menjadikan nyaman, pilih yang terkemuka dan sebagainya. Secara naluri kemanusiaan, orang lebih memilih yang enak ketimbang memilih yang tidak enak. Dan itu kenyataan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun kita sadar dalam Injil Matius 20, terutama ayat yang ke-26 dan 27, Tuhan Yesus justru mengajarkan kebalikan dari dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan kalau mau menjadi besar, hendaklah ia harus menjadi pelayan dahulu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, ia harus menjadi hamba atau budak atau doulos. Saudaraku, ajaran Tuhan Yesus tentang pilihan yang tidak enak ini tentu menjadikan tanya di antara kita. Mungkinkah ada yang orang lebih memilih yang tidak enak ketimbang yang enak? Saudaraku, jawabnya ada. Walaupun tidak banyak, tetapi ada. Di dalam kehidupan bergereja pun orang lebih banyak yang memilih yang enak-enak ketimbang yang tidak enak. Contoh yang sederhana saja. Tatkala ada sebuah acara, pertemuan, persekutuan, perjumpaan yang menghadirkan banyak orang, dan di sana ada di akhir dari acara itu ada sebuah acara untuk menikmati berkat Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, apa yang sering terjadi kalau kita mengamati? Kebanyakan orang lebih cenderung habis makan ditinggal pergi, tinggal gelanggang begitu saja. Tidak pernah memikir siapa nanti yang membersihkan, mencuci piring, siapa yang malam-malam harus memberesi sampah dan sebagainya dalam acara itu. Kebanyakan dari mereka langsung pulang karena kepentingan, entah ditunggu keluarganya, entah takut kemalaman, dan juga segudang alasan yang lain. Intinya mereka kepingin memilih pilihan yang enak, nyaman, langsung pulang dan langsung bertemu dengan keluarga dan istirahat. Namun dalam kenyataannya pasti walaupun tidak banyak, ada beberapa ibu-ibu yang pasti tinggal sesaat, rela meluangkan waktu untuk mengumpulkan piring, menyisihkan sisa-sisa makanan, dikumpulkan tersendiri. Kemudian malam-malam dingin ia rela mencuci piring, sendok, garpu, dan mengelap dan mengeringkannya di meja. Kemudian juga ibu-ibu itu membersihkan sampah karena ia tahu dan karena ia sadar itu ada di gereja. Gereja yang harus senantiasa dijaga kebersihannya. Ada mereka walaupun tidak banyak yang lebih memilih tinggal walaupun pilihan itu tidak enak. Namun kenyataannya itu ada. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ialah orang-orang yang sebenarnya patut terkemuka. Dialah orang yang besar karena ia rela memilih menjadi pelayan, menjadi hamba demi untuk Tuhannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana pilihan hidup kita? Mari kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin.